Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada sang baginda Nabi. Ada banyak sholawat yang disusun oleh para ulama. Salah satunya adalah sholawat yang disusun oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu alaih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang wafat tahun 1932 Masehi, beliau menyebutkan dalam kitab Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sadat tentang keistimewaan sholawat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam kitab Syawarikul Anwar karya Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani menyebutkan sholawat Imam Syafi'i ditulis dalam redaksi yang sedikit berbeda. Ada tambahan kata Sayyidina di depan lafal Muhammad. Terkait sholawat ini, Syekh Hasan Al-A'dawi Asy-Syadzili dalam kitabnya Bulughul Masarat Syarah Dalailul Khairat mengutip riwayat Imam Al-Baihaqi. Beliau menyebutkan bahwa Imam Syafi'i hadir dalam mimpi seseorang. Lalu ia ditanya, "Apa yang telah Allah perbuat padamu?" Imam Syafi'i menjawab, "Allah telah mengampuniku." Dengan apa? Dengan kalimat yang dulu aku bacakan untuk bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terkait solawat ini, Syekh Abdullah Muhammad bin Qasim dalam kitabnya Tadhkiratul Muhibbin Syarhu Asma'i Sayyidil Mursalin, beliau mengutip sebuah riwayat bahwa dikatakan Syekh Ibnul Hakim pernah bermimpi bertemu Imam Syafi'i. Lantas dia bertanya, "Apa yang Allah lakukan terhadapmu?" Imam Syafi'i menjawab, "Allah mengampuniku, merahmatiku, dan memboyong ruhku menuju surga sebagaimana diboyongnya pengantin, dan juga ditaburi layaknya pengantin." Lalu ia ditanya, "Apa yang membuatmu mencapai semua ini?" Kemudian aku mendengar seseorang berkata, "Dengan sebab menulis nama Nabi Muhammad yang mulia di awal kitab Ar-Risalah," yang mana kitab Ar-Risalah tersebut merupakan karya Imam Asy-Syafi'i. Ibnul Hakim kemudian berkata, "Ketika aku terbangun dan mengecek kitab Ar-Risalah, dan aku lihat di dalamnya apa yang dikatakan dalam mimpi tadi. Lalu aku himpun orang-orang yang pernah bermimpi bertemu Imam Syafi'i, dan aku temukan sebanyak 40 orang.
Masing-masing dari mereka menceritakan mimpi bertemu Imam Syafi'i dengan pengalaman yang berbeda. Ada yang mimpi bertemu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang mendoakan Imam Syafi'i. Ada yang bilang Imam Syafi'i tidak akan terkena hisab atau perhitungan amal di hari kiamat nanti. Ada pula yang mengatakan bahwa Allah mengistimewakan Imam Asy-Syafi'i. Dan ada juga yang bilang bahwa Imam Asy-Syafi'i disodorkan sholawat yang baru sama sekali. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun sholawat yang dimaksud adalah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin kullama dzakara'udz dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin kullama dzakarahudz dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Nabi kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama orang-orang yang ingat menyebut namamu dan orang-orang yang lalai lupa untuk menyebutmu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah di antara sholawat yang sering didawamkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu alaih. Alangkah baiknya juga bagi kita semua untuk senantiasa memperbanyak sholawat tersebut. Sebagai hamba yang dhaif dan hamba yang lemah, yang selalu menginginkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.